Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk UTBK. Cek this out. Soal pertama, bila ampere meter A1 dilewati arus 10 ampere, maka arus yang melewati ampere meter A3 adalah sebesar. Kita lihat dari soal ini, rangkaian dari A2 dan A3 adalah paralel. Jadi kita cari dulu hambatan totalnya, totalnya dikarenakan rangkaiannya paralel. Jadi cara menghitungnya seperti ini, 1/20 ditambah 1/30. Kemudian kita cari dulu penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya antara 20 dan 30 yaitu 60. Setelah disamakan penyebutnya baru kita gabungkan dengan atasnya. 60 bagi 20 3, 60 bagi 30 adalah 2. Jadi 3/60 ditambah 2/60. Hasilnya 5/60. Dan karena R totalnya ini paralel, jadi jangan lupa untuk dibalik. Posisinya ditukar ya, 60-nya di atas, 5-nya di bawah. 60 bagi 5 adalah 12 ohm. Setelah itu kita cari V totalnya, tegangan total. I dikali R. R ini tadi dari R totalnya. I kuat arus adalah 10 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 120 volt. Setelah kita menemukan tegangan totalnya, baru kita bisa mencari kuat arus pada rangkaian masing-masing. I pada A2 dan I pada A3. Pertama dari I pada A2 dulu, V per R pada A2 yaitu 20 ohm. Dan I pada A3, V per R pada A3 yaitu 30 ohm. I pada A2 120 bagi 20 adalah 6 ampere. I pada A3 120 dibagi dengan 30 adalah 4 ampere. Karena pada soal yang ditanyakan adalah kuat arus pada A3, maka kuat arus yang melewati ampere meter A3 adalah 4 ampere. Soal kedua, bila I adalah arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm, maka besar kuat arus listrik yang melewati hambatan 5 ohm adalah. Nah, rangkaian di sini termasuk dalam rangkaian gabungan, yaitu antara seri dan paralel. Untuk yang hambatan 8 ohm dan 4 ohm, dia termasuk dalam rangkaian paralel. Jadi kita bisa cari tegangan paralelnya, V paralelnya, yaitu I dikali R. I pada 8 ohm tadi adalah I. R pada 8 ohm adalah 8. I dikali 8 hasilnya 8I. Kemudian kita bisa cari I pada 4 ohm. Karena untuk rangkaian paralel kuat arus yang mengalir adalah beda. V paralel sama dengan I pada 4 ohm dikali R pada 4 ohm. V paralelnya tadi sudah 8I. I pada 4 ohm ditanyakan, R pada 4 ohm adalah 4. Berarti kuat arus pada hambatan 4 ohm 8I dibagi 4 hasilnya adalah 2I. Untuk kuat arusnya dia mengalir pertama melalui hambatan 12 ohm, kemudian di persimpangan ini terpisah. Yang satu ke atas, yang satu ke kanan. Yang melalui hambatan 4 ohm adalah 2I, yang melalui hambatan 8 ohm adalah I. Kemudian dipertemukan lagi dan melewati 5I, 5 ohm. Jadi untuk kuat arus yang melewati 5 ohm adalah gabungan dari kuat arus 8 ohm dan 4 ohm. Jadi untuk mencarinya, I pada 5 ohm sama dengan I pada 8 ohm ditambah I pada 4 ohm. Jadi I pada 8 ohm tadi adalah I pada 4 ohm adalah 2I. I ditambah 2I, hasilnya adalah 3I. Soal ketiga, dua buah resistor sama besar terhubung secara seri dengan sebuah baterai, sehingga daya total yang terdisipasi adalah 20 watt. Bila kedua resistor tadi dihubungkan secara paralel, maka besar daya total yang terdisipasi dalam watt adalah. Pertama-tama kita cari dulu hambatan total pada rangkaian seri dan pada rangkaian paralel. Karena di sini hambatannya sama, jadi kita asumsikan saja dengan huruf R. Atau kalian bisa ganti dengan angka lain juga nggak apa-apa, asalkan angkanya sama. Di sini R ditambah R adalah 2R. Untuk paralelnya 1/R ditambah 1/R. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi langsung jumlah saja 1 tambah 1 2. 2/R. Untuk R paralelnya posisinya dibalik, R-nya di atas, 2-nya jadi di bawah.
R per 2 atau bisa kita bilang dengan setengah R. Berikutnya kita cari daya paralelnya. Karena di sini hubungan antara daya dan hambatan adalah berbanding terbalik, jadi kita taruh P serinya di atas dan R serinya di bawah. Begitu juga sebaliknya, P paralelnya di bawah, R paralelnya di atas. Daya pada rangkaian serinya tadi sudah 20. Hambatan paralelnya adalah setengah R. Hambatan serinya adalah 2R. Setengah dibagi 2 adalah 1/4. Kemudian berikutnya R dengan R-nya dicoret kali silang. Jadi 1/4 P paralel sama dengan 20. Berarti P paralelnya atau daya pada paralelnya 20 dibagi dengan 1/4 atau sama saja dengan 20 dikali 4. Jadi daya pada paralelnya adalah 80 watt. Sebuah pompa air 220 volt 0,5 ampere dapat mengalirkan air dengan kecepatan 2 meter per second pada pipa yang berdiameter 4 cm. Jika pompa digunakan untuk mengisi penuh bak mandi yang berukuran 100 cm dikali 100 cm dikali 50,24 cm, maka energi listrik yang dibutuhkan adalah pertama-tama diketahui V. Di sini adalah tegangan yaitu 220 volt. I kuat arus 0,5 ampere. V yang kecil ini adalah kecepatan 2 meter per second. D diameter adalah 4 cm yang satuannya kita ubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Dan V yang di bawah ini adalah volume 100 cm dikali 100 cm dikali 50,24. Hasilnya adalah 502.400 cm kubik. Dan kita ubah ke meter kubik menjadi 5,024 kali 10 pangkat min 1. Pertama-tama kita masukkan dulu konsep debit. Di sini Q sama dengan Q. Q adalah debit. Rumus untuk debit bisa V per T, volume dibagi dengan waktu, atau A dikali V kecil, yaitu luas permukaan dikali dengan kecepatan. Karena benda bentuknya adalah pipa dan pipa berbentuk lingkaran, jadi kita masukkan rumus lingkaran, luas untuk lingkaran, yaitu 1/4 V D kuadrat. Volume tadi sudah 5,024 kali 10 pangkat min 1, 1/4, Pi-nya kita masukkan 3,14, D kuadrat, D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan, kali V kecil 2. Dan setelah dikali semua hasilnya adalah 25,12 kali 10 pangkat min 4. Di sini T kecil adalah waktu. Untuk mencari waktunya 5,024 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 2,512 dikali 10 pangkat min 3. Dari mana? Dari yang atas ini. 25,12 kali 10 pangkat min 4 sama saja dengan 2,512 kali 10 pangkat min 3. Dan hasil T-nya adalah 2 kali 10 pangkat 2. 5,024 dibagi 2,512 adalah 2. 10 min 1 dibagi dengan 10 min 3 adalah 10 pangkat 2. Karena bagi adalah minus, jadi min 3. Min 1 ditambah 3 hasilnya adalah 2. Atau waktunya adalah 200 second. Kemudian kita cari energi listriknya, yaitu V dikali I dikali T. V-nya tadi tegangan 220 volt, I-nya kuat arus 0,5, T waktunya tadi sudah dicari, hasilnya adalah 200. Setelah dikalikan semua hasilnya adalah 22.000 joule atau setara dengan 22 kJ atau 22 kilojoule. Soal kelima. Potensial listrik sejauh 4 cm dan suatu muatan titik Q sama dengan 10 volt. Potensial listrik sejauh R dan muatan titik 5 Q sama dengan 20 volt. Nilai R sama dengan. Nah, dari soal ini pertama-tama kita cari kondisi pertama, yaitu V sama dengan KQ per R. V1-nya tegangan pada kondisi pertama yaitu tadi 10 volt. K adalah konstanta dan kita biarkan saja bentuknya tetap K, tidak usah diubah menjadi angka 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yaitu muatan pertama, kondisi pertama yaitu Q. R1-nya adalah 4 cm.
Untuk satuannya tidak usah diubah, karena di sini adalah soal perbandingan, jadi satuannya biarkan saja. Nah, berikutnya Q1 adalah Q, R1 adalah 4, V1-nya adalah 10, K dikali Q adalah KQ, dan di sini 10 dikali 4 adalah 40, jadi KQ sama dengan 40. Berikutnya, kita cari kondisi keduanya, yaitu V2 sama dengan KQ2 per R2. K-nya tidak berubah di setiap kondisi, Q2-nya menjadi 5Q, R2-nya R, dan V2-nya adalah 20 volt. 20 sama dengan K 5Q per R. 5Q dikali K bisa menjadi 5KQ. Dan KQ ini kita substitusi menjadi 40 yang ada di sini tadi. Berarti 5 dikali dengan 40 adalah 200. 20 sama dengan 200 per R. Jadi R-nya sama dengan 200 per 20. Jadi nilai R sama dengan 10 cm. Terima kasih sudah menonton videonya. Like jika kalian suka, komen untuk memberikan saran, serta subscribe agar saya makin semangat bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.